Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mubad. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dalam kehidupan kita setidaknya kita pernah melihat ada sesuatu yang bisa membuat kita terperangah, sesuatu yang menurut kita menakjubkan. Mungkin kita pernah melihat indahnya gugusan Gunung Meratus, atau kita pernah melihat sunset atau sunrise. Maka semua keindahan-keindahan itu Allah ciptakan memiliki tujuan. Apa tujuannya? Di antara tujuan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keburukan-keburukan orang-orang Yahudi, dan kemudian di ayat ini Allah menegaskan bahwasanya langit, bumi milik Allah. Dan pada ayat ini Allah menganjurkan untuk mengenal keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah. Melalui apa? Melalui penciptaan benda-benda seperti matahari, bulan, beserta seluruh benda-benda langit lainnya, serta planet-planet lain. Kemudian juga Allah mengatakan bahwasanya dalam pergantian siang dan malam, dan pada semua fenomena-fenomena alam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tentu ini ditujukan bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaannya, dan kemudian mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tanda-tanda yang Allah berikan itu kepada orang-orang yang berakal, kepada orang-orang yang berakal. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akal fikiran, dan merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat, memperhatikan dengan akal pikiran, bukan hanya dengan pandangan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang yang berakal. Di antara sifat-sifat orang yang berakal, yang pertama adalah mengingat Allah pada segala kondisi mereka, baik sambil duduk, berdiri, atau dalam keadaan berbaring. Kita mungkin pernah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk sholat dalam keadaan duduk jika kita tidak mampu berdiri, sholat dalam keadaan berbaring jika kita tidak mampu duduk dan berbaring. Ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Baik kita bekerja, kita belajar,
dan dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, itu merupakan kewajiban kita. Ini yang menjadi salah satu sifat orang-orang yang berakal. Kemudian yang kedua disebutkan bahwasanya ciri orang yang berakal adalah mereka yang memikirkan ciptaan Allah. Jadi orang-orang yang berakal itu adalah mereka yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaannya, kemudian dapat mengambil ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya. Sambil memikirkan, sambil mengingat, sambil berzikir kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya. Mereka berzikir sambil duduk di majelis-majelis zikir, di masjid, atau di tempat-tempat tertentu. Ini adalah dua ciri orang-orang yang berakal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 190 dan ayat 191. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang berakal, yang bisa memikirkan, yang bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah ciptakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.